Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Pengarang kitab Jurumiyah yang sangat kita harapkan keberkahan ilmunya, yaitu Al-Imam As-Sanhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga guru besar yang tercinta Sayyidina Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah, amin ya rabbal alamin. Para pencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada kajian Jurumiyah bab taukid. Taukid merupakan salah satu dari 4 tabi'. Tabi' adalah kalimat isim atau kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya, mengikuti baik dari segi i'rab, kema'rifatan maupun kenakirohan dan sebagainya. Pada kali ini kita akan belajar tentang taukid. Bismillah, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babut taukidi, ay hadza babut taukidi. Hadza adapun ini, itu babut taukidi, yaitu bab yang menerangkan tentang taukid. Taukid itu artinya menguatkan atau penguatan. Jadi menguatkan suatu kalimat atau menguatkan suatu pernyataan tertentu, pernyataan yang ada pada kalam tentunya ya. At-taukidu, adapun taukid itu tabi'un mengikuti apa taukid? Lil mu'akadi, terhadap lafadz yang dikuatkan ya. Jadi ada istilah di taukid ini, ada 2 istilah, yaitu istilah taukid dan istilah muakkad. Nah, ini harus dipahami ya. Ada istilah taukid dan istilah muakkad. Kenapa harus ada taukid ya? Ya, taukid ini berfungsi untuk menguatkan suatu statement. Misalkan ada sebuah kata-kata atau ungkapan, daraba Zaidun Amron, si Zaid memukul Umar. Kalau misalkan tidak diberikan taukid, maka akan muncul beberapa kemungkinan. Seperti misalkan yang Zaid kan mukul Umar, tapi bukan dengan Zaid sendiri. Misalkan Zaid minta bantuan ke kepada orang lain untuk memukul Umar, maka bisa dikatakan Zaid memukul Umar, tapi dengan bantuan orang lain, begitu. Tapi kalau taukid, itu akan menyatakan bahwasanya yang memukul si Umar itu Zaid sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Contoh misal di sini, nanti kita akan bahas contohnya. Atau gitu, adapun taukid itu tabiun mengikuti apa taukid lil mu'akkad, terhadap lafaz yang terhadap kalimat yang dikuatkan. Mengikuti dalam hal apa? Fi i'rafihi, dalam i'rabnya mu'akkad, wa nasbihi, dan nasabnya mu'akkad. Jadi di rafa'nya mu'akkad, nasabnya mu'akkad, wa khafdihi, dan jarnya mu'akkad, wa ta'rifihi, dan kema'rifatannya mu'akkad. Seperti ini, rafa, nasab, khafad, dan kema'rifatannya. Lanjut. Jadi memang yang diikuti di kema'rifatannya. Wa yakunu, dan ada apa taukid itu bi alfadin, dengan lafaz-lafaz ma'lumatin yang telah diketahui. Lafaznya apa saja? Wahya, adapun lafaz yang diketahui itu an-nafsu, lafaz nafsu, wal ainu, dan lafaz ainu, wal kullu, dan lafaz kulun. Nah, lafaz nafsu, ainu, dan kullu ini biasanya disambungkan dengan domir yang kembali kepada muakkad, biasanya disambungkan gitu. Untuk lafaz nafsu, ainu, dan kullu. Kemudian lafaz ajma'u. Lafaz ajma'u ini biasanya untuk jamak, untuk kumpulan orang, dan biasanya menggunakan
lafadz jamaknya ajma'in, biasanya menggunakan lafadz ajma'in seperti itu. Wa tawabi'u ajma'a, adapun lafadz yang mengikuti ajma'a atau lafadz-lafadz lain yang sejenis dengan ajma'a, wahya adapun tawabi'u ajma'a itu akta'u, lafadz akta'u, wa abta'u dan lafadz abta'u, wa absa'u dan lafadz absa'u. Ini semua tiga-tiganya memiliki makna seperti ajma'u ya. Contohnya di sini kita lihat, taqulu berkata siapa engkau, qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, nafsuhu sungguh dirinya sendiri. Nah gitu. Jadi sungguh, ini nafsu menjadi taukid, jadi lafadz Zaidun. Susunannya bagaimana? Susunannya seperti ini. Zaidun ini tarkibnya menjadi muakkad ya di sini. Sedangkan nafsuhu ini menjadi taukid. Jadi ini taukid, ini muakkad. Makanya taukid ini nafsuhu dia mengikuti Zaidun dalam segi apa? Rofa'nya, nasabnya, khafatnya, dan juga kemarifatannya. Zaidun ini merupakan isim marifat, nafsu juga isim marifat. Kenapa nafsu marifat? Karena nafsuhu ini merupakan lafadz nafsun diidhofahkan kepada isim domir. Ini nafsun ini isim hu ini adalah isim marifat karena dia isim domir. Kemarin di bab naat kita sudah bahas bahwasanya isim marifat itu ada 5. Salah satunya adalah isim domir dan isim yang diidhofahkan kepada isim marifat lainnya. Maka ini diidhofahkan kepada isim domir jadi marifat. Jadi Zaidun dan nafsu sama-sama marifat. Qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Zaidun ini menjadi fa'il. Fa'il itu i'rabnya rafa', tanda rafa'nya untuk Zaidun itu dhammah. Kenapa dhammah? Karena Zaidun ini merupakan isim mufrad dan nafsuhu mengikuti tanda rafa', mengikuti rafa'nya Zaidun. Maka tanda rafa'nya maka nafsuhu ini i'rabnya rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena nafsu itu merupakan isim mufrad juga. Seperti itu. Lanjut. Wa ra'aitu dan telah melihat siapa saya al-qauma terhadap kaum itu. Kullahum semuanya. Artinya saya telah melihat semua kaum itu gitu. Semua orang kaum itu sudah melihat semua kaum itu. Seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak dilihat. Semuanya satu persatu telah dia lihat. Ini maksudnya kullahum. Misalkan kalau kita mengatakan ra'aitul qauma, saya telah melihat kaum. Mungkin bisa dibilang kita melihat kaum itu satu orangnya aja gitu. Misalkan ada kaum desa sebelah, saya melihat kaum itu, tapi dia hanya melihat satu orang dari kaum itu. Tapi kalau misalkan dikasih taukid, maka beda maknanya. Berarti dia telah melihat semua kaum itu. Semua orang yang di kaum itu semuanya telah dia lihat. Seperti itu. Sama seperti Zaidun telah berdiri siapa Zaid. Zaid dirinya sendiri yang berdiri gitu. Tapi kalau tidak ada taukid, bisa jadi beda makna. Qoma Zaidun bisa memiliki arti ada yang berdiri tapi bukan Zaid. Misalkan bapaknya Zaid. Jadi kalau bisa dikatakan seperti ini. Kemungkinannya bisa menjadi qoma Zaidun telah berdiri siapa Zaid, bapaknya. Bisa jadi bapaknya Zaid yang berdiri atau ibunya yang berdiri. Tapi kalau misalkan dikasih taukid nafsuhu, maka dirinya si Zaid sendiri yang berdiri. Nah, ini menguatkan statement Zaid itu berdiri. Bisa dipahami ya seperti itu ya. Jadi fungsi taukid itu menghilangkan seluruh kemungkinan kemungkinan yang tidak diinginkan gitu, atau kemungkinan yang tidak ada dalam lafadz gitu. Menghilangkan kemungkinan yang ada pada lafadz. Jadi kemungkinan di sini dihilangkan. Kemudian nomor 1, dan saya telah berpapasan atau bertemu bil qaumi dengan kaum ajma'ina semuanya. Nah, ini ajma'in sungguh semuanya. Jadi dia telah berpapasan dengan seluruh orang di kaum itu. Seperti itu. Jadi ini fungsi taukid untuk menghilangkan kemungkinan lain. Jadi hanya yang pasti itu yang di sini, yang di kalimat ini. Qoma Zaidun nafsu, sungguh telah berdiri siapa Zaidun Zaid, nafsu dirinya sendiri. Jadi fungsinya taukid itu menghilangkan kemungkinan. Nah, ini ada di dalam kalam. Kalam itu kemarin ucapan. Jadi ucapan bisa menjadi kuat
untuk meyakinkan seseorang juga bisa, macam-macam. Jadi fungsinya tauhid yang pertama itu salah satunya yaitu untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan lain dari ucapan. Yang kedua untuk menguatkan ucapan dan meyakinkan seseorang, seperti itu. Sekian mungkin dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan, pasti akan dijawab 100%. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.